Om Swastiastu, Salam Rahayu dari Bali. Halo sahabatku, kembali kita berjumpa di tempat kita mencari rumput. Semoga kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pun juga sahabatku dimanapun berada, semoga selalu diberkati. Dan untuk teman-teman yang kira-kira ada yang sudah mulai usaha berternak, seperti sekarang ini di saat hari raya menjelang hari raya Idul Adha, mungkin sahabat sudah banyak yang sudah mengirim sapi yang besar-besar, dan juga tentunya mungkin sekarang ini akan mencari bibitan. Jadi semoga segala usaha selalu dilancarkan, dan teman-teman sahabatku yang berada dalam keadaan kurang sehat, kurang fit, semoga eh, segera diberikan kesehatan. Dan tentunya kita selalu bersyukur hingga detik hari ini kita masih bisa membagikan informasi seputaran kita berternak sapi. Jadi sahabatku, di sini tempat kita mencari rumput. Seperti kita ketahui, berternak sapi di desa banyak sekali yang bisa kita pelihara selain berternak sapi, berternak ayam dan juga berternak kambing ya. Dan juga di Bali banyak yang memanfaatkan usaha berternak itu dengan berternak babi, di mana berternak babi itu banyak yang menggunakan ataupun banyak dipelihara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk upacara ataupun untuk upacara resepsi ya. Jadi kalau di Bali itu biasa kita berternak babi. Jadi kali ini kita akan membagikan usaha kita berternak di desa dengan memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitaran tempat kita di sini. Seperti itu ada pohon kakao, limbahnya juga bisa kita manfaatkan, kulit-kulitnya itu. Pisang, daun pisang, gedebok pisang juga bisa kita manfaatkan limbah-limbahnya. Jadi sesuai dengan prinsip kita, dengan prinsip ekonomi, mengeluarkan biaya seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Jadi kalau kita sekarang memanfaatkan limbah-limbah yang ada di pertanian seperti bertani padi seperti ini ya. Jadi ini kita ada di tempat tanaman padi yang sudah dipanen. Jadi ini limbah-limbahnya bisa kita manfaatkan untuk kita berikan pakan sapi. Jadi ini masih segar ya, seperti ini. Ini sudah kita dapatkan satu keranjang ini. Ini limbahnya masih segar dan masih hijau ya. Jadi tidak perlu kita lagi fermentasi. Seperti ini. Banyak bersih rumput padi-padinya ini ya. Ya, ini kita pilih-pilih yang masih hijau-hijau. Kalau di atas itu sudah kuning-kuning ya. Ya, ini masih kebanyakan bercampur dengan rumput, jadi bisa kita manfaatkan. Ya, begini suasana kita di tempat kita mencari rumput. Suasananya masih asri ya. Ada banyak suara burung, suara sapi dan suara ayam hutan. Di sana ada ayam hutan. Di situ tuh jalan-jalan. Ada suara burung, ada ayam hutan. Jadi di sini tempatnya cocok sekali untuk apiari ya. Jadi informasi yang kita bisa bagikan di kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa memanfaatkan limbah pertanian seperti jerami padi ini ya. Ini jerami padinya masih segar, masih hijau. Ini ada biji-biji masih ya. Seperti ini sahabat. Dan tentunya ini akan disukai oleh sapinya kita, apalagi sapi breeding kita, indukan kita itu suka makan, banyak makan ya. Jadi dia tuh segala makanan disapu, tidak seperti sapi penggemukan itu dia tuh pilih-pilih ya. Hal ini disukai oleh sapi breeding indukan kita. Jadi usaha kita di sini untuk mendapatkan limbah-limbah itu untuk menekan biaya sangat mendukung sekali kita di sini di persawahan di sini ataupun petani padi ini, karena banyak sekali yang dapat kita ambil limbah-limbahnya. Seperti di sini pematang sawahnya, ada rumput kita bersihkan, kita dapatkan rumput untuk jadikan pakan. Nah, di saat panen padi
jeraminya masih hijau-hijau, ini tentunya sangat disukai oleh sapinya. Nah, makanya kalau kita berternak sapi itu, kalau selama masih kita bisa memanfaatkan limbah dari tempat sekitaran kita, dari pertanian, dari ladang kita, tentunya itu akan menekan biaya pakan kita. Beda dengan kalau sahabat yang berternak sapi itu mengandalkan pakan jadi, pakan pabrikan. Nah, itu tentunya akan banyak sekali akan mengeluarkan biaya pakan. Karena kita ketahui sapi itu banyak makannya 3 kali sampai eh, kalau kita bandingkan dengan memberikan pakan pabrik itu akan banyak sekali. 30 kilo dia makan. Kalau kita berikan semuanya itu pakan pabrik, kalau sapi 300 kilo makannya 300 kilogram, makannya sekali 10% kan 30 kilo. Jadi banyak sekali biaya pakannya. Makanya kita tuh bisa menutup dengan memberikan pakan hijauan yang banyak mengandung serat, karena sapi itu hewan pemamah biak. Dia itu setelah makan kembali dikunyah ya, untuk meningkatkan kapabilitas cerna pakan yang dimakannya itu akan meningkatkan vitamin setelah diproses dalam perutnya tersebut. Jadi kalau kita berikan pakan pabrikan tentunya akan biayanya tinggi. Nah, kalau seperti ini kita berikan jerami, rumput ilalang, dan lain-lainnya, itu bisa kita menekan biaya. Jadi yang penting sapi itu makan, bisa mengunyah, dan jangan lupa kalau kita banyak memberikan pakan jerami seperti ini, harus kita seimbangkan dengan memberikan maksimal air minum, vitamin dan mineral, supaya seimbang vitamin yang dicerna oleh sapi kita. Karena kita ketahui jerami itu banyak serat kasarnya, ligninnya banyak ya, jadi harus kita tambahkan vitamin dan mineralnya lewat asupan di pakan comborannya. Jadi kita kalau banyak memberikan pakan jerami seperti ini, harus banyak juga memberikan air minum, vitamin dan mineral supaya seimbang gizinya. Ya, itu sahabatku. Dan ini suasana kita di sawah, ada burung cetrung. Nah, pagi ini kita akan melakukan ataupun aktivitas kita di desa itu di Banjar. Ada ngayah ya, ada upacara ngaben. Jadi pagi-pagi ini kita harus sediakan pakan untuk sapi kita. Oke sahabat, ini sudah kita dapatkan rumputnya untuk hari pagi-pagi ini. Dan masih di sana ada sapi penggemukan kita di sana ya. Oke, itu saja dulu aktivitas pagi kita ini. Semoga video kita kali ini bermanfaat dan bisa menghibur sahabatku. Terima kasih yang telah menonton video kita kali ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe untuk teman-teman yang baru menemukan saluran ini. Terima kasih yang sudah memberikan super chat, super thank, dan berlangganan ke channel ini. Semoga dengan dukungan sahabatku kita tetap semangat, tambah semangat, dan terus semangat untuk berbagi informasi tentang usaha kita berternak di desa. Oke, salam rahayu dari Bali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.